Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di mata kuliah perpajakan kelas 2K1. Sekarang masuk di pertemuan time ke-12, kita membahas mengenai PPH 23 ya. Kalau bisa sekalian kita 2TM ya, karena waktunya mepet. Ya, saya ulas sedikit untuk ya untuk pemungut ya, untuk PP pasal 22 ini dipungut, nanti pasal 23 dipotong ya. Untuk pemungut di PP pasal 22 ini dilihat dari transaksinya ya. Jadi seharusnya biasanya untuk pemungut ini penjual ya. Tapi saat kita menjual ke institusi pemerintah, itu akan dipungut oleh bendahara negara ya. Nah, jadi kasusnya ini nomor 1, jadi pemungut ini adalah bendahara negara, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Untuk impor, pemungutnya bisa Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di sini. Iya, ya, saya jelaskan sedikit untuk pemungutnya. Ya, pemungutnya ini beragam ya. Jadi dilihat dari transaksinya ya. Biasanya pemungut ini penjual. Tapi saat kita masuk ke institusi pemerintah, pemungutnya adalah bendahara pemerintah atau bendahara negara gitu. Dilihat saja nanti ya untuk pemungutnya di sini. Untuk di aktivitas industri tertentu, pemungutnya sekalian penyetor ya, yang menyetorkan kas negara, bisa badan usaha ditunjuk KPP, kepala KPP, untuk hasil penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, otomatis. Kemudian untuk produsen atas importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Kemudian industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor pertanian dan seterusnya. Nah, ini yang memungut ya. Di impor, aktivitas impor pemungutnya Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak untuk PP pasal 22-nya. Jadi saat barang masuk, nah itu PP 22-nya dipungut oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Jadi dipungut berarti kita menambah dari DPP ya, menambah biaya pajaknya maksudnya ya. Kalau dipotong berarti dari hasil yang diterima itu dipotong, dikurangi. Kalau dipungut berarti menambah ya. Bedanya dipungut dan dipotong. Sama halnya dengan penyerahan barang sangat mewah sekali, berarti
Jadi untuk industri tertentu pihak pemungutnya, pencatatannya ini. Untuk barang sangat mewah sekali berarti penjual memungut ke pembeli. Ini hanya berlaku sekali aja. Jadi dari dealer misalnya mobil atau kendaraan roda 2 dipungut sekali oleh dealer. Jadi untuk yang ke pemerintah ini ada. Jadi misalnya A masuk supply barang, jual barang ke institusi pemerintah. Kemudian nanti saat dibayar oleh saat pembayaran, misalnya 10 juta, ini 1,5%. 1,5% berarti berapa? Saat dibayar, nanti oleh benda-benda langsung dipungut. Saat dibayar misalnya 10 juta, saat menjual barang dari pemerintah, emas misalnya, meja kursi misalnya, nilai 10 juta. Nanti saat dibayar oleh institusi pemerintah, ini langsung dipungut oleh bendahara negara, bendahara pemerintah. Jadi A, ini jurnalnya, pas yang diterima seharusnya 10 juta, coba langsung dipungut oleh bendahara negara. Seharusnya penjual biasanya memungut. Nah, untuk institusi pemerintah pemungutnya kan bendahara negara. Jadi pas yang diterima cuma benar ya, 10 juta dari 1,5% berapa? 50 juta. Jadi estima 9 bahkan 50. Sini BPH 2 150. Ini penjualan 10 juta. Jadi ini deraja aktif lancar maksudnya. Sekarang biaya dibayar muka. Sudah lihat kan biaya dibayar muka. Ini PPH 22. PPH yang diperlukan 50 di aktif lancar ya. Ini satu transaksi. Nanti di akhir periode kita 1 Desember misalnya, ini bisa dikritikkan ke saat kita membayar utang PPH badan terutama. Misal PPH badan 5 juta misalnya. Ini bisa kita kritikan 2,40. Berarti kita tinggal bayar 8,50. Nah, nanti di sini lah. Jadi jurnalnya tanggal 31 Desember. PPH badan PPH pasal 22 besar 150. Jadi lah. Ini di debit, ini di debit, ya. Yang masih bingung silahkan. Untuk jurnal-jurnal sudah bisa biasa. Bisa. Yang masih semester 2 ya. Ya, jadi kita masuk ke PP pasal 23 ya. Oke, jadi PP pasal 23 ini pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari penanaman modal. Jadi transaksi-transaksi yang dikenakan PP pasal 23 ya. Transaksi penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, terlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan dan pemberian jasa tertentu. Jadi aktivitas ini akan dikenakan PPh pasal 23. PP pasal 22 kemarin ada impor, penjualan barang mewah tertentu, ya. Kemudian pembayaran atas penyerahan barang, ya.
ke institusi pemerintah. Nah ini jadi kegiatan ini akan dikenakan PPh pasal 23. Pemotongnya bisa badan pemerintah, bisa subjek pajak badan dalam negeri, bisa penyelenggara kegiatan, bisa BUT, BUT, ya kalau punya cabang di sini. Ya, kita misalnya menyewa jasa BUT misalnya. Nanti kalau PP pasal 23 ini pemotongnya adalah yang diberi penghasilan. Jadi misalnya perusahaan A membetulkan jasa teknik, memerlukan jasa teknik ke perusahaan B. Perusahaan A butuh jasa teknik ke perusahaan B. Berarti pemberi penghasilan nanti siapa? Memberi penghasilan B. A membutuhkan jasa teknik perusahaan B. Berarti yang membayar siapa? Yang menjual siapa? Yang memberi penghasilan siapa? A ya tadi benar ya, A ya. Yang memberi penghasilan ke B berarti. Perusahaan A misalnya ada butuh jasa teknik misalnya ke perusahaan B. Berarti nanti yang membeli jasanya siapa? A atau B? Yang membeli jasa. A butuh jasa teknik dari B. A. Berarti nanti A yang akan saat membayar akan dipotong oleh A. Ya, jadi yang memberi penghasilan itu akan memotong PP pasal 23. Ya. Nah ini nanti dikurangi. Jadi misalnya 10 juta untuk PP pasal 23 ada beberapa tarif, misalnya 2%. 2% dari 10 juta 200. Jadi nanti saat dibayar 10 juta ke perusahaan B itu akan dipotong 200 langsung. Jadi B hanya menerima 9 juta 800. Ya. Jadi pemotongnya bisa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, atau orang pribadi ditunjuk oleh kepala KPP. Tarifnya ini ada 2 tarif ya untuk PP pasal 23. Untuk modal tadi, untuk ini penanaman modal tarifnya 15%. Bisa dari dividen, bisa dari bunga, royalti, hadiah. Ini untuk penanaman modal tadi. Ya. Jadi misalnya si A menerima dividen 10 juta misalnya, itu akan dipotong PP pasal 23 seperti 15%. Ya. Kemudian 2% ini dari jumlah bruto sebelum PPN atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PP pasal 4 ayat 2. Ini juga ada sewa, PP pasal 4 ayat 2 ini sewa. Ini sewa untuk tanah dan bangunan. Ya. Jadi selain tanah dan bangunan dikenakan PP pasal 23. Kalau sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal 4. Ini final. Kalau PP pasal 23 tidak final. Jadi bisa kita kreditkan di akhir nanti, di akhir periode. Kalau PP yang di PPh final itu tidak bisa kita kreditkan. Ya misalnya perusahaan A menyewakan gedung kepada perusahaan B. Perusahaan A menyewakan gedung kepada perusahaan B. Berarti nanti dia yang akan membayar. Ya. Nah itu sifatnya final. Jadi langsung selesai di situ. Jadi misalnya PP pasal 4 ini tidak sama 10%. Ini juga sewa, tapi khusus tanah dan bangunan. Jadi selain tanah dan bangunan, dikenakan PP pasal 23 sewa. Ini pasal 24 sewa tanah dan bangunan. Perusahaan menyewakan gedung persepsi ke perusahaan D 10 juta. Tadi dari pasal 24 pembahasan 10%. Nah saat dibayar perusahaan B dia akan menerima kas PPh pasal 2
Nah ini final tidak bisa kita kreditkan, pasal 4 ini tidak bisa kita kreditkan. Jadi selesai saksi itu tidak. Itu final selesai saat transaksi. Jadi tidak bisa kita kreditkan dan kredit. Beda dengan pasal 23. Pasal 23 untuk sewa. Sewa misalnya sewa kendaraan misalnya. Selain tanah dan bangunan, kalau tanah dan bangunan dikenakan dengan pasal 4 sewanya. Final tidak bisa dikreditkan kalau final. Nah ini beda lagi dengan sewa kendaraan seperti pasal 23. Ini tidak benar, bisa kita kreditkan di pasal 22. Sama misalnya sebelum sewa kendaraan 10 juta misalnya. Di pasal 23 itu 2%, berarti sekitar 200 ya. Berarti saat dia terima perusahaan B, perusahaan A menyewa perusahaan B. Jadi saat dibayar oleh perusahaan B, Nas PPK pasal 23 pendapatan sewa. Ini 9. Ini bisa kita kreditkan sama seperti itu. Bisa kita kurangkan dari PPh badan. Bagi yang tidak memiliki WP dikenai tarif lebih tinggi 100%. Nah, jadi untuk 15% ini dari pendapatan dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Kemudian 2% dari jumlah bruto, ini juga dari jumlah bruto ya 15%. Kemudian 2% ini jadi jumlah bruto sebelum PPN untuk sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenakan PP pasal 4 ayat 2 tadi. Kalau bangunan dan tanah dikenakan PPh pasal 4, sifatnya final, tidak bisa dikreditkan. Kemudian 2% dari penghasilan bruto sebelum PPN atas imbalan jasa teknik, nah ini tadi saya sebutkan tadi. Manajemen konstruksi, konsultan, catering, dan jasa selain yang dipotong PP pasal 21. Ya, ini pihak pemotongnya adalah pihak yang membayar, yang memberi penghasilan tadi, yang membayar ya. Jadi misalnya perusahaan A butuh jasa teknik dari perusahaan B. Jadi perusahaan B menyediakan jasa teknik perusahaan A yang akan membayar nanti. Berarti nanti memotong adalah perusahaan A. Pihak yang dipotong adalah pihak yang menerima pembayaran. Jadi pertama dia catat sebagai biaya dibayar muka bagi yang menerima tadi, menerima penghasilan atau yang dipotong pajaknya. Pertama mencatat pajak PPh pasal 23 sebagai pajak dibayar muka pada saat pembayaran diakui. Kemudian jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui karena sudah dipotong PPh pasal 23. Kalau dipuput berarti menambah, ya. Bisa diikuti ya. Jadi contoh kemarin PP pasal 22 ada penyerahan barang atau import ya. Jadi yang selain DPP import juga dikenakan PPN dan ditambah PP pasal 22 ya. Nah, ini contoh ya. PT Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dari PT klien dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Jadi PT Kanjuruhan ini yang menyediakan jasa teknik ya, melaksanakan pengolahan limbah PT klien. Berapakah besarnya PP pasal 23 dipotong oleh PT klien? Berarti PT klien yang membayar, yang memberi penghasilan, yang memotong berarti.
Berapakah PP pasal 23 dipotong oleh PT klien dan dari PT Kanjuruhan dan bagaimana penjurnalannya saat pembayaran. Jadi saat dipotong dan dipungut itu akan diberi bukti pungut dan bukti potong. Itu akan dilaporkan di SPT nanti. Ya nanti kita di semester depan ya, masuk di lab bagaimana kita melaporkan, membuat SPT dan melaporkan semua bukti potong tadi. Jadi di SPT badan itu kita kreditkan PP pasal 22, 23, 24, 25. Ya. Tapi harus ada buktinya. Ya. Jadi yang memotong atau yang memungut itu akan mengeluarkan bukti potong atau bukti pungutnya. Contohnya di sini PT Kanjuruhan ini yang menandatangani menyediakan jasa teknik ya, pengolahan limbah PT klien. Nilai kontraknya 35 juta. Nah, hitung PP pasal 22 yang dipotong oleh PT klien dari PT Kanjuruhan dan bagaimana penjurnalannya. Beban PP pasal 23 seperti biasa tarif kali DPP-nya. Tarifnya 2% tadi untuk jasa teknik ya. Nah, ini 2% dari jumlah bruto sebelum PPN untuk imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering dan jasa lain selain yang dipotong dari pasal 21. Berarti 2% dari 35 juta sebesar 700.000. Ini PP pasal 23-nya. Ini akan dipotong oleh PT klien. Ya. Jadi nanti yang kas yang diterima PT Kanjuruhan bukan 35 juta, tapi 35 juta dikurangi atau dengan potongan PP pasal 23-nya. Ini yang biru, ini jurnal oleh PT Kanjuruhan. Yang kanan, ini jurnal klien. Jadi kalau kalian bekerja di PT Kanjuruhan, jurnalnya seperti ini. Kalau kalian bekerja di PT klien, jurnalnya seperti ini. Jadi ini PT Kanjuruhan yang menyediakan jasa tadi, menjual jasanya. Jadi saat diterima, pembayarannya dipotong dulu 700 oleh PT klien. Jadi kas yang diterima PT Kanjuruhan 34 juta 300.000. Pajak dibayar di muka di PP pasal 23 700.000. Pendapatan jasanya 35 juta. Ya, bisa diikuti ya. Untuk PT klien yang membayar ini 35 juta sebagai beban operasinya. Pengolahan limbah bisa tergantung akun apa di perusahaannya apa. Akun pengolahan limbah, beban pengolahan limbah misalnya 35 juta debit, kreditnya kas yang dikeluarkan 34 juta 300.000. Yang 700.000 ini dia potong dulu, dipotong dari dari PT Kanjuruhan, ya. Dicatat sebagai utang dulu karena belum di store di sini. Ya. Jadi seharusnya kalau tidak ada PP pasal 23, kasnya di sini kan 35 juta yang dikeluarkan oleh PT Kanjuruhan, PT klien membayar. Nah ini dipotong 700.000, dia tahan dulu. Kenapa utang? Karena ini akan di store kas negara, bukan milik PT klien 700.000-nya. Jadi kas yang baru dikeluarkan di sini 34 juta 300.000. Nanti saat di store kas negara, jurnalnya seperti apa? Saat di store kas negara. Jadi menyetor ini yang memotong dan menyetor adalah PT klien. Jadi 700.000 ini bukan milik PT klien, milik negara. Jadi saat PT kita membayar ke PT Kanjuruhan, yang 700.000 disimpan dulu. Jadi sebagai utang. Karena utang untuk di store kas negara. Ya. Nanti saat di store kas negara jurnalnya gimana? Yang 700.000 di store kas negara oleh PT klien, jurnalnya gimana? Jurnalnya gimana? Kan dibalik saja. Binda atau Winda ya? Jurnalnya gimana Winda? Kan mudah sekali. Yang belum lihai jurnal saya. Kalau akuntansi dasarnya di jurnal. Kalau jurnal saya ya sudah saya.
Kan cuma 5 aja saya ajarkan. Jurnal cuma 5 aja. Aktiva, pasiva, modal, pendapatan, biaya. Kalau aktiva normalnya apa? Saldo normalnya debit. Berarti menambah, kalau menambah di debit. Kalau berkurang berarti di kredit. Pasiva, utang, kredit saldo normalnya. Berarti kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Modal juga sama. Pendapatan, saldo normalnya apa? Debit atau kredit? Pendapatan saldo normalnya masa debit? Kredit. Berarti kalau bertambah di kredit, kalau berkurang masa pendapatan ada yang berkurang. Mungkin ada salah jurnal koreksi bisa. Untuk biaya, cara normalnya biaya apa? Debit. Kalau bertambah berarti di debit. Nah ini hutang. Berarti saat dibayar ke PT Kanjuruhan yang 700 ditahan dulu, bukan miliknya, milik negara, makanya dianggap sebagai hutang. Ada hutang, dia muncul hutang di sini, karena harus di-store kas negara. Berarti nanti kalau di-store kas negara jurnalnya gimana? 700.000, nih, kemudian saya store kas negara, jurnalnya gimana? Debitnya apa? Debitnya ini utang PP pasal 23. Bisa juga di sini ada yang tidak menggunakan kata utang. Nah, PP 23 kemudian bisa. Atau bisa karena sementara, jadi PPh 23 bisa muncul di debit atau kredit tergantung transaksinya. Ya. Ini muncul di kredit. Karena dia memotong. Saya pegang dulu Pak 700-nya. Nanti saya setor kas negara jurnalnya gimana? Kan mudah. Pakai logika saja. Yang dari IPA ada nggak? Yang dari IPA siapa? Dari IPA. Nah IPA biasanya yang logika aja. Di semester 1 kecontohan biasanya ada IPA. Nanti sudah setelah memahami lebih cepat anak IPA memahami logika. Berarti PPh pasal 23 atau utang PPh pasal 23 pada saat store. Berarti hilang ini kan? Itu debit, itu kredit kan? Di buku besar berarti gimana? Buku besar PPh 23. Saat muncul di sini 700. Debit. Saat di store 700. Berarti gimana? Buku besar sudah dijalan, buku besar. Buku besar apa buku besar? Buku besar masuk neraca. Alurnya gimana? Alur pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan di akuntansi seperti apa? Pertama ada jurnal, ada transaksi kan? Dari transaksi kita jurnal. Nah, jurnal masuk ke buku besar masing-masing. Jadi utang bank masuk ke buku besar bank semua. Itu dikelompokkan, digolongkan. Setelah itu kita masukkan ke masing-masing pelaporan keuangannya, masuk neraca mana, masuk laba rugi mana. Ya. Ini sudah bisa dipahami. Ya seharusnya di semester 4 pajak ya. Jadi harus akuntansi diperdalam dulu baru masuk pajak. Ya mungkin nanti dievaluasi oleh teman-teman di akuntansi. Dulu kalau tidak salah semester 4 kalau tidak salah diubah ke semester 2. Yang benar seharusnya di manajemen sekarang semester 4 ya. Jadi karena manajemen memang tidak basicnya bukan di akuntansi memang ya. Seharusnya akuntansi juga di semester 4. Jadi penjurnalan sudah paham dulu baru masuk ke pajak. Karena menghitung pajak juga dari laporan laba rugi. Nah ini juga untuk PP Kanjuruhan ini bisa dikreditkan nanti di akhir. Bisa kita kurangkan seperti ini. Nah ini jurnalnya saat dibayar, ya dia masuk di aktiva lancar sebagai pembayaran di muka.
Nanti di akhir periode programnya kita tutup ke PPH Badan. PPH Badan pada PPH pasal 23 besar 700. Berarti di dalam kebutuhan saat terjadi transaksi masuk di BPU. Saat di akhir periode masuk ke. Nah untuk boot contohnya, boot bentuk usaha, bacanya bukan buat bentuk usaha tetap. Pemotongnya boot bisa sebagai pemotong, bisa sebagian dipotong. Ya. Misalnya perusahaan asing Amerika punya cabang di Indonesia, konsultan misalnya.